Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang itu, bagaimana ketika Anda misalnya dibilang skripsinya sudah sampai mana, apakah sudah selesai, apa masih bab 2, apa masih bab 3. Nah itu kan kita ketika ditanya itu ngedon langsung, atau enggak kita stres atau depresi ketika ditanya itu. Ada juga mahasiswa yang ketika ditanya itu malah semangat, ada juga. Tapi kita perlu pahami sebenarnya faktor apa yang menyebabkan kita itu ketika kita ditanya oleh teman kita misalnya, skripsinya sudah sampai bab berapa, bab 1 atau bab 2, atau enggak dari dosen pembimbing mengatakan bahwa skripsi Anda tuh sudah sampai mana. Nah kita tidak ngedon. Nah itu bagaimana kita untuk menghindari hal-hal tersebut. Nah ini ada tiga faktor yang menyebabkan Anda itu misalnya stres ketika skripsian atau depresi ketika skripsian. Nah yang pertama, faktor pertama yaitu adalah judul. Ketika Anda memilih judul, usahakan judul itu jangan terlalu sulit. Ketika Anda judul terlalu sulit, itu nanti judulnya sulit ya. Anda belum paham, terus Anda kurang mendalami, terus judulnya Anda itu ya, referensinya minim. Nah ini nanti seterusnya itu akan sulit. Seterusnya itu nanti akan membuat Anda ribet untuk mencari referensinya. Makanya judul itu penting sekali untuk nanti ke depannya, biar Anda tidak terjebak dalam stres. Sudah bagus-bagus judulnya, referensi misalnya proposalnya sudah ada di internet, kita tinggal copy terus kita otak-atik dan kita jadikan proposal. Nah setelah itu penelitian pas terjun ke lapangan atau kita nanti meneliti tindak lanjutnya, kita mandek karena kita kurang paham. Nah itu gara-gara apa? Ya judulnya. Nah ini banyak mahasiswa stres, pertama itu gara-gara judul. Yang kedua yaitu ini masalah stres biasanya yang dialami mahasiswa itu gara-garanya yang kedua itu adalah minimnya referensi. Kan biasanya pembimbing itu meminta referensi yang menjelaskan tentang A, B, dan C. Nah ketika kita ditanyai seperti itu, ini referensinya apa? Coba dicari. Nah ternyata Anda cari nggak ketemu, Anda cari di jurnal tidak ketemu. Nah itu kan jibek sekali. Akhirnya ketika Anda mengalami tekanan-tekanan itu untuk mencari referensi tapi tidak ketemu, akhirnya malas. Nah seperti ini, misalnya Anda sudah seperti ini, akhirnya berhenti. Dan ketika itu ada teman tanya, sudah sampai mana skripsinya? Nah ngedon, Anda tambah ngedon. Akhirnya Anda sudah depresi, stres, akhirnya berhenti berlaun-laun. Terus ada orang lagi tanya, skripsinya sudah sampai mana? Padahal sudah tidak pernah dikerjakan selama 2 minggu atau 3 minggu. Ditanya, ya depresi lagi. Makanya itu ketika Anda misalnya buat judul, usahakan nanti ada referensinya, jangan sampai tidak ada referensinya. Dan yang ketiga yaitu adalah faktor jam terbangnya pembimbing. Nah jam terbang pembimbing ini penting Anda cari yang terbaik. Maksudnya bukan cari yang paling sibuk, enggak, tapi kira-kiranya dosen tuh ada terus di kampus. Jangan cari dosen-dosen yang misalnya sudah ditetapkan oleh kampus, yaitu nasib Anda kalau ditetapkan oleh kampus. Tapi misalnya Anda mencari dosen pembimbing, mudah-mudahan berdoa saja mendapatkan pembimbing yang sedia kala itu ada di situ, mudah dicari. Jadi tidak sulit-sulit, jam terbangnya padat. Nanti kalau Anda dapat dosen pembimbing yang jam terbangnya padat, itu maka akan menghambat dan membuat Anda berhenti hingga ditanya oleh teman Anda skripsinya sudah sampai mana, atau ditanya oleh dosen Anda yang lain skripsinya memang sudah sampai mana. Nah, itu akan ngedon, atau orang siapapun itu membuat ngedon. Itu memang seperti itu. Memang ya kalau kita ditanya seperti itu, memang jawabannya misalnya banyak ya prosesnya, atau ini memang tidak sama jawaban antara satu mahasiswa yang lain itu tidak sama. Tapi orang-orang di luar itu menganggap, misalnya orang yang mungkin kuliahnya sudah lulus atau yang belum lulus itu menganggap bahwa Anda itu ketika ditanya skripsinya sudah sampai mana, itu sama, prosesnya itu sama. Jadi yang penting kerjakan skripsi, dikerjakan, sudah hampir selesai ya sudah. Tapi ketika Anda ini kendalanya padahal bukan kendala misalnya teknis, bukan kendala misalnya dari referensi, tapi kendalanya ekonomi, nah sebagainya, padahal bervariasi. Tapi ini tiga kendala ini ya harus Anda sebelum mengerjakan ini Anda harus sikapi dulu tiga kendala. Tapi ada sebenarnya faktor yang menyebabkan, yang banyak saya cari tahu ya, saya teliti, itu yang menghalang-halangi mahasiswa itu untuk bisa cepat mengerjakan skripsi itu ada ini. Pertama, yang menghalang-halanginya itu biasanya itu kalau Anda bimbingan
itu dosen pembimbing tuh tidak memotivasi. Jadi dosen pembimbing ini lebih memarahi dan lebih membuat Anda kesulitan. Nah, Anda tidak menemui pencerahan. Jadi ketika Anda misalnya ke dosen pembimbing, itu usahakan Anda itu mendapatkan pencerahan dari dosen pembimbing. Jangan, atau enggak Anda mendapatkan motivasi ya. Setidaknya motivasi lah. Jangan misalnya Anda setelah bimbingan malah ngedon, malah kok nggak ada semangat lagi untuk mengerjakan skripsi. Nah, ini menghalangi Anda. Untuk yang mengerjakan skripsi ini menghalangi Anda. Nah, ini faktor yang pertama. Dan faktor yang kedua yang menghalang-halangi, yang nanti akibatnya kita stres, yaitu mungkin ini untuk saat ini mungkin tidak terlalu banyak ya, tapi ini juga faktor yang dominan di misalnya di daerah-daerah tertentu, yaitu ekonomi. Ekonomi ini memang berpengaruh ya, misalnya buat orang yang mengerjakan skripsi. Jadi kalau dia ekonominya tebal, nah, jadi dia itu bisa misalnya penelitian misalnya di tempat A, tempat B membutuhkan dana sekian-sekian, terus nanti misalnya saya butuh cemilan untuk mengerjakan, atau saya butuh makan yang membuat gizi atau otak saya cerdas. Nah, ketika itu kita kan butuhkan yang namanya energi, yang nama itu butuh biaya ya untuk beli makanan. Nah, itu ekonomi sangat berpengaruh. Tapi ini tidak semuanya. Kadang ada yang memang dia memang ekonominya mumpuni, tapi memang dia dari dirinya sendiri tidak semangat. Lalu faktor yang ketiga ini yang menghalang-halangi ya mahasiswa itu untuk cepat mengerjakan skripsi dan dia jadi stagnan atau diam di situ, yaitu adalah dia tidak mau menemui dosen pembimbing. Nah, saya sering menjelaskan kan bahwa di video-video sebelumnya bahwa yang penting kalau Anda itu mengerjakan skripsi, itu yang penting rajin bimbingan, yang penting rajin atau betah-betah untuk menemui dosen pembimbing. Nah, ketika Anda betah untuk rajin-rajin menemui dosen pembimbing, nah itu insya Allah nanti cepat. Kenapa? Karena semakin banyak itu kan ada dosen pembimbing itu namanya tanda tangan ya, tanda tangan ketika Anda bimbingan itu batasnya berapa kali, misalnya 6 kali tanda tangan. Nah, setelah lebih dari 6 kali itu nanti kebijakan dosennya. Mungkin kalau dosennya banyak membimbing mahasiswa itu 6 kali sudah, tidak usah langsung di ACC ya, langsung di ACC, bukan tidak usah di ACC tapi langsung di ACC ketika tanda tangannya 6. Tapi kalau dosennya misalnya longgar atau dia bimbingannya sedikit, itu bisa lebih dari 6. Tapi kalau dosennya banyak membimbing mahasiswa skripsi, itu nama aja sudah cukup. Maka dari itu semakin Anda banyak bimbingan, maka semakin cepat. Jadi jangan males menemui dosen pembimbing. Lalu faktor yang keempat yang menghalangi Anda itu misalnya cepat untuk mengerjakan skripsi hingga akhirnya depresi, yaitu adalah sulitnya memahami teori yang ada di skripsi itu. Terus sulitnya untuk mencari teori, memahami teori, terus nanti mengaplikasikan teorinya itu di skripsi Anda. Terus nanti referensi teori dikaitkan dengan pemahaman Anda, dikaitkan dengan prakteknya seperti apa, terus di hasil penelitiannya dikaitkan ke teorinya seperti apa, terus teorinya itu referensinya ada apa enggak, bukunya atau jurnalnya. Nah, ketika ini Anda tidak mengetahui ya misalnya ini teorinya di buku apa, terus kok bukunya enggak ada dan sebagainya, ini membuat Anda menjadi stagnan, jadi diam, jadi bingung, kok enggak ketemu, besok aja lah, seterusnya besok lagi, besoknya aja lagi lah, sampai berlaun-laun, sampai seminggu belum dikerjakan, akhirnya ngedon, males. Nah, ketika Anda ditanya sama temannya skripnya sudah sampai mana, waduh, sudah itu menjadi penghalang. Aduh, kok saya belum ketemu referensi. Jadi jangan banyak misalnya bertanya kepada teman Anda misalnya referensinya mana, kamu tahu enggak usah, yang penting cari aja sendiri. Cari, sekarang tuh kan ada teman yang terbaik di Anda ketika membuat skripsi, yaitu adalah Google. Google itu sudah pintar sekali untuk mencari referensi. Nanti misalnya Anda tidak menemukan referensinya, ya, itu ngomong aja ke dosennya, Pak, ini saya sudah cari, sudah cepet, tapi ngomongnya cepet, jangan menunggu laun-laun sudah nggak ketemu, besok aja cari lagi, tetap nggak ketemu, besok lagi. Kalau memang sudah nggak ketemu referensinya, langsung bilang ke dosen pembimbing, bilang nggak ada referensinya, sudah saya cari di Google. Kalau misalnya dosennya kekeh ya sudah, kamu nggak bisa nyari berarti. Nah, itu beda lagi kalau seperti itu memang nasib. Tapi kalau Anda sudah mentok nggak bisa nyari referensinya, bilang saja ke dosen, Pak, saya sudah mencari ke sana ke sini tapi tetap aja nggak ketemu. Nah, itu ya memang menjadi penghalang untuk mahasiswa skripsi yang
ini ya. Lalu faktor yang terakhir yang membuat mahasiswa skripsi ini menjadi penghalang ya untuk lulus, hingga akhirnya dia itu molor-molor hingga sering ditanya skripsinya sampai mana. Nah, ini faktor yang terakhir itu adalah sulitnya mahasiswa itu untuk memahami dosen pembimbing. Nah, misalnya gini, karakternya, setidaknya Anda tahu karakter dosen pembimbing Anda. Misalnya dosen pembimbing Anda itu enak diajak ngobrol, nah tahu berarti Anda harus jangan pasif, jangan diam aja, tapi ya terus bertanya. Tapi kalau misalnya dosen Anda, pembimbing Anda itu sukanya untuk langsung mengasih tahu kesalahannya. Nah, kalau dosen pembimbing yang langsung kasih tahu kesalahannya, Anda harus punya catatan yang mana catatan itu nanti langsung, bukan Anda berpikir lagi yang mau ditanyakan apa, catatan yang nanti bisa Anda ajukan untuk ini, kalau seperti ini seperti apa, seperti ini seperti apa. Nah, biar lanjut, biasanya dosen yang langsung itu ya karakternya langsung di ini silahkan direvisi, ini silahkan direvisi. Ini biasanya laun itu nanti revisi yang kemudiannya itu nggak selalu sama, biasanya beda-beda. Nah, ini kalau Anda punya catatan yang telah direvisi apa, terus revisi yang berikutnya apa, itu nanti dosen ini akan mengingat. Jadi tidak terus misalnya langsung salah-salahan, tidak pernah benar kalau seperti itu. Tapi Anda harus benar-benar mencatat hasil yang pernah disarankan dosennya untuk revisinya kemarin itu apa, terus Anda catat, terus Anda berikan lagi ke dosen pembimbingnya, ini yang kemarin direvisi. Nah, itu pahami karakternya. Dan yang ini yang paling enak tapi kadang menjadi penghalang, yaitu dosen yang udah ACC. Itu misalnya dosen bimbingan cuma 1 kali, habis itu di ACC. Nah, itu apa kendala menjadi penghalang? Bisa menjadi penghalangan seperti itu. Karena dosen langsung ACC ini, Anda skripsinya itu masih rusak. Misalnya ada skripsinya itu sudah misalnya full, tapi narasinya ya ngawur lah karena nggak pernah dibimbing. Jadi pahami karakter ini. Jadi kalau memang dosen ini tidak suka membimbing, misalnya bimbingnya cuma 1 kali langsung ACC, ini pahami bahwa ketika dia ACC sampean harus bimbingkan lagi skripsinya kepada yang lebih tahu lah siapa gitu. Misalnya teman yang sudah lulus itu kayak mana, atau enggak lihat tutorial ini bener apa enggak skripsi saya. Nah, misalnya itu Anda sudah bener yakin, nah itu di ACC langsung. Nah, itu nanti biar nggak capek-capek ketika habis sidang munakosah untuk revisi. Nah, ketika Anda sudah sampai tahap sidang munakosah skripsi, nanti kalau revisinya banyak sekali, waduh, ini ya beban lagi Anda, capek kerja untuk revisi dan sebagainya, nanti memperlambat wisuda malahan. Nah, itu adalah faktor-faktor penghalang ya, yang mungkin harus Anda cermati. Yang penting juga itu juga yang faktor semua itu dipengaruhi oleh rasa malas. Ingat ya, jangan sekali-kali Anda ketika mengerjakan skripsi yaitu malas. Ketika Anda malas, misalnya stop aja 1 minggu atau 2 minggu, itu sudah berat sekali untuk bangkit kembali. Jadi harus continue, karena manfaatkan sebaik mungkin. Misalnya 2 semester atau 1 semester itu waktu untuk mengerjakan skripsi, manfaatkan, tumbuhkan adrenalin Anda, kesemangatan Anda itu untuk mengerjakan skripsi itu tumbuhkan. Karena ketika itu juga, itu mumpung saya itu S1 ini sekali saja, misalnya saya seumur hidup itu mengerjakan skripsi, jadi ya hasilkanlah yang terbaik. Nah, ketika Anda sudah bisa seperti menumbuhkan adrenalin, semangat langsung berangkat kerjakan, selesai, wah itu mantap sekali. Oke, itu saja. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, bisa Anda tanyakan di kolom komen tentang apa saja, misalnya skripsi, yang khususnya skripsi dan sebagainya, boleh Anda tanyakan di kolom komen. Terima kasih telah menyaksikan video saya mulai awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.